Menghadapi 4 laga sisa di round 3, PSSI seperti yang kita tahu masih terus mengupayakan mengurus proses naturalisasi pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia, entah itu di bulan Maret ataupun Juni mendatang. Dan setelah Ole Romani, masih ada nama-nama macam Jairo atau kemungkinan Emil Audero, Mauro Zelstra, hingga Miliano Jonathan. Yap, bisa dibilang dari nama-nama tadi, Jairo adalah yang peluangnya paling besar bisa dinaturalisasi dalam waktu dekat, mengingat berkasnya udah masuk dan tinggal dilengkapi. Walaupun juga pastinya itu nggak gampang, mengingat waktu yang terus berjalan. Nah, melihat situasi yang ada, Jairo sendiri dikabarkan cukup santai dan percaya kalau semuanya bakal bisa clear tepat waktu. Pokoknya yang penting bisa bela timnas Indonesia, entah itu Maret atau Juni nggak masalah. Intinya yang terpenting clear dulu. Nah, Jairo sendiri kabarnya juga akan membantu membujuk pemain diaspora lainnya untuk yakin membela Indonesia. Yang mana salah satunya adalah Pascal Schreik, juniornya ketika masih sama-sama membela Ajax Amsterdam. Di sisi lain ada kabar menarik manakala Sandy Walsh serta Kelvin Verdonk, entah sengaja atau enggak, justru mengatakan hal yang mengejutkan. Di mana selain berkaitan dengan pemain keturunan, ada pun juga berkaitan dengan rencana besar PSSI yang akan mengadakan uji coba dengan salah satu tim kuat Eropa selain Belanda. Yap, berbicara soal kekuatan, sebenarnya Indonesia punya keuntungan terutama untuk laga di bulan Maret mendatang. Australia yang akan jadi lawan pertama masih cukup mumet karena ditinggal 2 bek andalannya, yakni Haris Sautar dan Alessandro Circati, lantaran cedera panjang. Dan Tony Popovic selaku pelatih mengaku masih terus berusaha mencari pengganti yang kualitasnya nggak begitu jauh dari mereka berdua. Masalahnya, stok bek bagus yang tersedia juga terbatas. Sehingga mau tak mau, Popovic terpaksa harus bisa memaksimalkan pemain yang berkompetisi di liga domestik. Kemudian soal Bahrain, mereka saat ini cukup terganggu dengan isu soal pelatih mereka, Dragan Talajik, yang dirumorkan sedang didekati tim Saudi Pro League Al Ettifaq, di mana tim tersebut menganggap Talajik adalah sosok yang pas untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan oleh Steven Gerrard. Tentu saja melihat sikon yang ada, harusnya Indonesia mampu untuk memanfaatkannya. Terlebih Bahrain sendiri, sampai sekarang juga masih belum memberikan kepastian apakah mereka berani datang atau enggak ke Jakarta, kan gitu. Sementara itu untuk Indonesia sendiri, fokus utama selain soal jajaran kepelatihan yang masih harus dilengkapi, penambahan pemain juga menjadi salah satu hal yang sangat penting. Masuknya Ole Romani di lini serang udah pasti akan memberikan nilai tambah. Tinggal gimana caranya, sekarang PSSI harus bisa ngebut proses dari Jairo. Di samping mengurus berkas dari nama-nama lain yang dirumorkan. Pokoknya Jairo dulu deh, kalau dia bisa clear tepat waktu, paling enggak dari sektor tengah dan depan, kita udah punya komposisi yang kuat untuk memperbesar peluang menang melawan Australia dan Bahrain. Nah, terkait Jairo, diketahui ia sendiri cukup santai menunggu proses yang ada. Entah bisa main Maret atau Juni, baginya yang penting adalah ia udah sah dulu jadi WNI. Walaupun pastinya secara hasrat Jairo ingin segera melakukan debut secepatnya. Dan Jairo sendiri kabarnya juga udah menghubungi beberapa pemain diaspora lainnya untuk yakin aja memilih Indonesia. Nah, salah satu nama yang kemudian dihubung-hubungkan adalah Pascal Schreik. Ya, Pascal dan Jairo, meskipun gak deket-deket banget, tapi diketahui koneksi keduanya sangat bagus. Hal itu lantaran, Pascal adalah junior Jairo ketika masih sama-sama main buat Ajax. Yap, saat Jairo main untuk tim senior Ajax pada periode 2013 sampai 2017, Pascal sendiri main untuk tim junior Ajax pada periode 2016 hingga 2018. Di sisi lain ada kabar soal Sandy Walsh dan Kelvin Verdonk yang entah sengaja atau emang keceplosan, malah nyepil-nyepil perihal sesuatu yang masih dirahasiakan PSSI. Yap, Sandy Walsh membeberkan kalau akan datang pemain-pemain keturunan lainnya yang akan bergabung ke Indonesia dalam waktu dekat. Menurutnya, dengan kondisi timnas Indonesia yang sekarang, dirinya semakin sering mendapatkan pertanyaan dari pemain-pemain keturunan soal peluang bergabung ke timnas Indonesia. Dan Sandy sendiri menyatakan siap membantu apapun yang ia bisa karena semua demi Indonesia. Kemudian Kelvin Verdonk, sama nih, untuk keceplosan atau hanya sekedar basa-basi mengatakan jika rencana PSSI menyiapkan timnas Portugal sebagai lawan skuad Garuda di laga uji coba selain timnas Belanda. Ya, pesepak bola 27 tahun itu pun tentu sangat antusias jika timnas Indonesia mendapatkan kesempatan menghadapi tim kelas dunia seperti Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leo, hingga Ruben Dias. Selain itu, Kelvin juga bermimpi bila nantinya skuad Indonesia ini bisa full tim, maka ia berharap mendapatkan kesempatan untuk uji tanding melawan Belanda.
Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Kelvin, jelas itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena kita tahu kalau Pak Erick Thohir ini adalah jagonya soal lobby-melobi. Apalagi ini juga sesuai dengan janji beliau akan menghadirkan setidaknya satu negara kuat di Indonesia dalam 1 tahun sekali. Meskipun begitu sayangnya, untuk tahun ini janji Erick Thohir itu tidak bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Karena emang pastinya jadwalnya sangat padat, baik untuk timnas Indonesia, Portugal, ataupun timnas Belanda. Nah, khusus untuk laga versus Portugal, mungkin itu bisa dipertimbangkan dan dicari jadwal yang benar-benar tersedia. Karena semisal laga itu dilakukan di 2026, ya kemungkinan besar kita akan melihat timnas Indonesia main melawan Portugal yang tak diperkuat Bang Dodo, mengingat usianya udah 41 tahun. Tapi nggak tahu juga deh, karena si R7 sendiri kayaknya masih kelihatan fit banget dan belum memberitahu kapan ia akan pensiun. Ya mungkin kalau target 1000 golnya udah tercapai, barulah dia akan pensiun kali ya.